hari itu, aku melihat sendiri kakakku membawa seluruh tabungan keluarga. Uang yang selama bertahun-tahun dikumpulkan ibu sedikit demi sedikit. Uang yang seharusnya digunakan untuk membuka warung kecil impian beliau. Aku masih ingat bagaimana ibu terduduk di lantai ruang tamu sambil menangis. Tangannya gemetar memegang buku tabungan yang saldonya hampir kosong. Dan sejak hari itu, nama kakakku tidak pernah lagi disebut di rumah kami. Kami menganggapnya pencuri, pengkhianat, anak yang tega menghancurkan harapan ibunya sendiri. Selama 12 tahun, aku mempercayai hal itu. Sampai suatu sore, seseorang mengetuk pintu rumahku. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap kami semua telah salah menilainya. Sebelum aku melanjutkan cerita ini, coba jawab dalam hati. Kalau seseorang membawa seluruh tabungan keluarganya, lalu menghilang tanpa kabar selama belasan tahun, masih pantaskah ia disebut keluarga? Aku juga dulu punya jawaban yang sangat tegas untuk pertanyaan itu. Tapi sekarang, aku tidak lagi seyakin dulu. Namaku Raka. Aku anak kedua dari 2 bersaudara. Kakakku bernama Dimas. Usianya 7 tahun, lebih tua dariku. Ayah meninggal ketika aku masih duduk di bangku SMP. Sejak saat itu, hidup kami berubah. Ibu menjadi tulang punggung keluarga. Beliau berjualan nasi uduk setiap pagi. Kadang menerima pesanan kue, kadang mencuci pakaian tetangga. Apa saja yang bisa menghasilkan uang, beliau lakukan. Aku masih ingat betul tangan ibu, kasar, penuh bekas luka kecil. Tapi setiap kali aku mengeluh tentang hidup, ibu selalu tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Padahal aku tahu. Beliau sering menangis diam-diam setelah kami tidur. Di tengah semua kesulitan itu, Dimas selalu menjadi andalan keluarga. Ia tidak jadi kuliah, padahal nilainya sangat bagus. Ia memilih bekerja, menjadi kernet truk, lalu buruh gudang. Lalu apa saja yang bisa membantu ibu membayar kebutuhan rumah. Saat itu aku menganggap pengorbanan kakakku sebagai sesuatu yang biasa. Aku pikir memang sudah seharusnya begitu. Aku baru menyadari nilainya bertahun-tahun kemudian, saat semuanya sudah terlambat. Ada satu mimpi sederhana yang selalu dipegang ibu. Beliau ingin membuka warung kecil di depan rumah. Bukan warung besar, bukan toko mewah, hanya warung sederhana agar tidak perlu lagi berkeliling menjajakan dagangan. Setiap hari, ibu menyisihkan uang sedikit demi sedikit. 10.000, 20.000, kadang 50.000. Jika sedang beruntung, butuh hampir 6 tahun sampai tabungan itu terkumpul. Dan kami semua tahu betapa berharganya uang tersebut. Bahkan ketika atap rumah bocor, ibu tidak mau menyentuh tabungan itu. Ketika motorku rusak, ibu tidak mau mengambil uang itu. Karena menurut beliau, itu adalah harapan masa depan. Dan saat itulah masalah besar mulai datang. Saat itu usiaku 17 tahun. Dan seperti banyak anak seusiaku, aku merasa diriku tidak terkalahkan. Aku mulai sering bermain sampai larut malam. Berkumpul dengan teman-teman. Keluyuran tanpa tujuan. Dan melakukan banyak hal bodoh yang sekarang sangat kusesali. Suatu malam, aku meminjam motor teman. Kami berboncengan pulang setelah nongkrong. Jalanan cukup sepi, dan entah kenapa, kami mulai saling memacu kecepatan dengan kelompok lain. Aku tahu itu salah, tapi saat itu aku tidak memikirkannya. Sampai tiba-tiba, seorang pria tua menyeberang jalan. Aku menginjak rem sekuat tenaga. Terlambat, suara benturan itu masih bisa kudengar sampai sekarang. Pria itu terpental beberapa meter. Tubuhnya tidak bergerak. Aku membeku. Benar-benar membeku. Orang-orang mulai berdatangan. Teriakan terdengar dari berbagai arah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Malam itu korban dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis.
Aku dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat ibu datang, beliau langsung menangis. Tapi bukan kemarahan ibu yang paling kuingat malam itu, melainkan wajah Dimas. Ia tidak memarahiku, tidak berteriak, tidak menyalahkanku. Ia hanya berdiri diam, menatapku lama sekali, seolah sedang memikirkan sesuatu yang tidak bisa ku mengerti. Dan beberapa hari kemudian, aku akhirnya mengetahui bahwa kecelakaan itu jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. 3 hari setelah kecelakaan itu, kondisi korban belum juga membaik. Beliau masih dirawat di ruang intensif, dan biaya pengobatannya terus bertambah. Saat itu aku masih anak SMA. Aku tidak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Yang kupikirkan hanya satu. Aku takut, sangat takut. Takut masuk penjara, takut dikeluarkan dari sekolah, takut menjadi penyebab kehancuran keluargaku suatu malam. Aku mendengar percakapan ibu dan Dimas di ruang tengah. Kita harus cari jalan damai. Suara ibu terdengar lelah. Lalu uangnya dari mana, Bu? Tanya Dimas pelan. Kita pakai tabungan. Aku langsung membeku. Tabungan itu, tabungan yang dikumpulkan ibu selama bertahun-tahun. Karena kesalahanku, semuanya terancam hilang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menjadi anak yang gagal. Malam itu, aku mendatangi kamar Dimas. Ia sedang rebahan sendirian, menatap langit-langit kamar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Sampai akhirnya aku berkata, "Kak." Suaraku bergetar. "Jangan bilang semuanya ke ibu." Dimas menoleh. Aku mulai menangis. Aku nggak mau ibu tahu kalau aku balapan liar. Ibu pikir aku cuma kecelakaan biasa. Aku nggak sanggup kalau ibu tahu aku penyebab semua ini. Dimas tetap diam. Lalu aku mengatakan sesuatu yang sampai hari ini masih membuatku malu. Aku takut, Kak. Saat itu aku bukan pria dewasa. Aku hanya anak 16 tahun yang ketakutan menghadapi akibat dari kebodohannya sendiri. Dimas menghela napas panjang, lalu menepuk bahuku. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, ia berbicara. "Kamu fokus sekolah. Habis itu, tanggung jawabnya biar kakak pikirkan." Aku tidak tahu, kalimat sederhana itu akan mengubah hidup kami semua. Seminggu kemudian, korban membutuhkan operasi lanjutan. Biayanya jauh lebih besar dari perkiraan. Keluarga korban memberi batas waktu. Kalau tidak ada penyelesaian, mereka akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Aku panik, ibu panik, semua panik. Dan keesokan harinya, Dimas menghilang, begitu saja, tanpa pesan, tanpa surat, tanpa penjelasan. Yang tersisa hanya satu kenyataan pahit. Tabungan ibu hampir habis. Semua uang yang selama bertahun-tahun dikumpulkan, lenyap. Aku masih ingat suara ibu hari itu. Bukan marah, lebih menyakitkan dari itu. Kecewa kepada anak yang paling beliau percaya. Apa kurangnya ibu selama ini? Kalimat itu masih teringat sampai sekarang. Dan sejak hari itu, nama Dimas berubah. Bukan lagi kakakku, melainkan pengkhianat keluarga. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Tidak ada kabar. Tidak ada telepon, tidak ada surat, tidak ada siapapun yang tahu di mana Dimas berada. Ibu mencoba mencari ke teman-temannya, ke tempat kerja lamanya, ke saudara jauh. Tidak ada hasil, seolah-olah Dimas benar-benar menghilang dari muka bumi. Lambat laun, ibu berhenti mencari, tapi aku tahu beliau tidak pernah benar-benar berhenti berharap. Karena setiap lebaran, beliau selalu memasak makanan favorit Dimas, padahal kursi itu selalu kosong. Setiap tahun, selalu kosong. Sampai akhirnya 12 tahun berlalu. Dan pada tahun ke-12 itulah ibu meninggal dunia. Di pemakaman ibu, aku sempat berpikir kalau Dimas masih hidup, apakah ia tahu bahwa ibunya telah pergi? Dan kalau ia tahu, apakah ia peduli? Saat itu, aku masih membencinya.
aku tidak tahu bahwa beberapa bulan kemudian seseorang akan mengetuk pintu rumahku dan membuat seluruh keyakinanku runtuh. Sore itu, aku membuka pintu dan melihat seorang pria kurus berdiri di depanku. Rambutnya mulai memutih, tubuhnya jauh lebih kurus dari yang kuingat. Tapi aku langsung mengenalinya. 12 tahun telah berlalu, dan untuk pertama kalinya, Dimas pulang. "Aku mau ketemu ibu," katanya pelan. Kalimat itu langsung membuat darahku mendidih. "Ibu? Kamu masih ingat punya ibu?" Dimas terdiam. "Ibu meninggal 4 bulan lalu." Wajahnya langsung pucat. Tas yang dipegangnya perlahan jatuh ke lantai. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat matanya berkaca-kaca. Tapi saat itu aku tidak peduli. "Kamu nggak usah datang lagi. Kita sudah nggak punya hubungan apa-apa." Lalu aku menutup pintu dan mengira semuanya telah berakhir. Ternyata belum, karena beberapa menit kemudian aku mendengar suara ketukan lagi. Lebih pelan, lebih lemah. Saat kubuka, Dimas sudah duduk di teras dengan sebuah map coklat di tangannya. "Kalau setelah baca ini kamu masih benci aku akan pergi." Aku janji. Aku membuka map tersebut. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, kwitansi rumah sakit, surat perjanjian, fotokopi laporan polisi, bukti transfer, dan satu nama yang langsung membuat jantungku berdebar. Namaku, Raka. Aku mulai membaca satu persatu. Semakin lama, semakin banyak hal yang tidak kupahami, sampai akhirnya aku menemukan surat pernyataan damai. Tahun yang tertera adalah tahun kecelakaanku dulu. Tanganku mulai gemetar, karena perlahan-lahan potongan-potongan cerita yang selama ini hilang mulai tersusun. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa selama ini aku tidak mengetahui seluruh kebenaran. Dimas mulai bercerita. Malam setelah kecelakaan itu, kondisi korban ternyata jauh lebih parah daripada yang diberitahukan kepada kami. Operasi harus segera dilakukan. Biayanya sangat besar. Keluarga korban marah dan mereka memiliki saksi. Saksi yang melihat bahwa aku sedang balapan liar. Kalau kasus itu diteruskan, aku bisa diproses hukum. Masa depanku selesai. "Aku nggak mau hidup kamu hancur," kata Dimas. "Aku juga nggak mau ibu tahu semuanya." Ternyata selama ini, Dimas menanggung semuanya sendirian. Ia mengambil tabungan ibu, lalu menggunakannya untuk menyelesaikan biaya pengobatan korban. Tapi uang itu tidak cukup, jauh dari cukup. Meminjam uang kemana-mana. Karena itulah, ke teman, ke rentenir, ke siapa saja yang bersedia membantu. Dan saat utang-utang itu mulai menumpuk, penagih mulai datang ke rumah. Dimas ketakutan, bukan untuk dirinya, tapi untuk ibu. Karena itulah, ia memilih pergi. Selama 12 tahun, hidup Dimas tidak seperti yang kubayangkan. Ia tidak hidup mewah, tidak menikmati uang keluarga, tidak bersenang-senang. Ia bekerja sebagai buruh bangunan, pindah dari satu kota ke kota lain, mengangkat semen, tidur di bedeng proyek, bekerja hampir tanpa libur, hanya untuk satu tujuan, membayar semua utang. Dan saat mendengar bagian itu, aku mulai merasa sesak, karena aku teringat sesuatu. Selama bertahun-tahun, ada beberapa kali seseorang mengirim uang kepada ibu. Jumlahnya tidak besar, kadang 500.000, kadang 1 juta. Selalu menggunakan nama berbeda. Kami tidak pernah tahu siapa pengirimnya. Dan sekarang aku akhirnya tahu, itu Dimas. Selama 12 tahun, ia tidak pernah benar-benar meninggalkan kami. Ia hanya tidak punya keberanian untuk kembali, karena seluruh kampung sudah menganggapnya pencuri. Dan yang paling menyakitkan, aku adalah orang yang paling membencinya. Dimas lalu mengeluarkan satu amplop terakhir. "Aku menemukan ini di lemari ibu. Aku rasa ini untuk kita." Tanganku gemetar saat membuka surat itu. Tulisan tangan ibu masih sangat jelas. Aku mulai membaca. "Untuk Dimas dan Raka,
Kalau kalian membaca surat ini, berarti ibu sudah tidak ada. Air mataku mulai jatuh. Aku melanjutkan membaca. Ibu tidak pernah percaya Dimas mencuri. Ibu memang tidak tahu alasan sebenarnya. Tapi ibu mengenal anak ibu. Dimas bukan anak yang tega mengambil milik keluarganya. Aku tidak sanggup melanjutkan. Pandanganku mulai kabur. Dimas juga menangis di sampingku. Aku memaksa diri membaca bagian terakhir. Kalau suatu hari Dimas kembali, peluk dia untuk ibu. Ibu tidak ingin kalian hidup sebagai orang asing. Ibu ingin kalian tetap menjadi saudara. Kalimat itu menghancurkan seluruh pertahananku. 12 tahun kemarahan, 12 tahun kebencian. Runtuh dalam hitungan detik. Aku menoleh ke arah Dimas. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia kembali, aku memeluk kakakku sangat erat sambil menangis seperti anak kecil. Maafkan aku, Kak. Hanya itu yang mampu kuucapkan. Dimas tersenyum, mata kami sama-sama basah. Lalu ia berkata, pelan, yang penting sekarang kamu hidup baik-baik. Aku gak pernah menyesal. Hari itu, aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Kadang seseorang terlihat jahat karena kita hanya mengetahui sebagian cerita. Kadang kita terlalu cepat menghakimi, terlalu cepat membenci. Padahal mungkin ada pengorbanan yang tidak pernah kita lihat. Ada luka yang tidak pernah mereka ceritakan. Dan ada cinta yang mereka tunjukkan dengan cara yang tidak kita pahami. Jika saja ibu masih ada hari ini, aku yakin beliau akan tersenyum melihat kami duduk bersama lagi. Dan mungkin itulah yang selama ini beliau tunggu. Teman-teman, jika kalian masih memiliki kakak, adik, atau keluarga yang sudah lama tidak bertegur, sapa, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk menghubungi mereka. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan kedua. Jika kalian setuju, tuliskan. Keluarga adalah harta berharga di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti cerita-cerita berikutnya di Kamar Utama Story. Sampai jumpa di cerita berikutnya.